KBL belum. Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga, KBL juga udah bisa jenguk juga, pasti akan jenguk sih. Itu aja. Belum kuat nampaknya dia untuk menjenguk, ya kan? Jadi shock dari kaget dan dari jadi mereka baik-baik aja. Untuk tahun juga. Saya belum ketemu istrinya. Dari kemarin kan kita sudah mendampingi juga, tapi asisten saya. Sekarang saya yang datang. Jadi saya juga belum komunikasi ya dengan istrinya. Baru keluarganya, adiknya ada Adit dan satu lagi ayahnya juga ada. Dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Buat saya yang ditampilkan oleh Amar Zoni itu sama sekali nggak ada sedih-sedihnya ya. Jadi dari dia berjalan itu dia sudah tebar senyum gitu. Terus ketika di waktu press conference pas bagian dia press conference kan di belakang dia agak senyum-senyum tuh. Jadi dalam keadaan terdesak itu respon naturalnya manusia itu adalah fight, flight, or freeze gitu ya. Melawan, lari, atau malah diam gitu ya. Nasib Naas yang kini kembali menjerat Amar Zoni usai menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika memang menjadi sebuah kejadian yang tak disangka-sangka. Akan adanya kejadian ini pula, hal ini pun layaknya menjadi sebuah sambaran petir yang menghantam hati Irish Bella selaku istri dari Amar Zoni. Tak terlihat usai ditetapkannya sang suami menjadi tersangka, menjadi sebuah pertanyaan besar akan keberadaan serta alasan Irish Bella yang belum juga menjenguk Amar. Terlepas akan hal itu, sebuah penyesalan akan perbuatan yang ia lakukan nampaknya masih menjadi sebuah beban pikiran bagi Amar yang dikabarkan sering menangis dalam sel tahanan. Lantas kemanakah Irish Bella saat ini? Dan seperti apa pula respon keluarga akan kondisi kesehatan Amar yang kini tengah mendekam di dalam sel Polres Metro Jakarta Selatan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terpukul, pastinya. Namun, kenyataan yang saat ini harus dirasakan Irish Bella ketika mendengar sang suami menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kini membuat aktris cantik tersebut tak sekalipun muncul usai adanya kejadian yang menimpa Amar Zoni. Namun, kendati ketidakhadiran Irish Bella, nyatanya support dari dirinya tak pernah lepas walaupun dirinya belum sempat menjenguk Amar yang kini tengah mendekam dalam jeruji besi. Ya, sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Aditya Zoni, selaku adik dari Amar Zoni, yang secara terbuka mengungkapkan kondisi serta alasan Irish Bella yang hingga kini belum mengunjungi Polres Jakarta Selatan, di mana tempat Amar Zoni ditahan. Tidak hanya sang adik, nyatanya pengakuan akan dalih Irish Bella yang belum menjumpai sang suami juga diungkapkan oleh ayah dari Amar Zoni, Suhendri Zoni Al-Rufi. Lantas, alasan apakah yang membuat Irish Bella belum menemui sang suami usai ditetapkan menjadi tersangka? Dan seperti apa pula kondisi Irish Bella saat ini? KBL belum. Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga, KBL juga udah bisa jenguk juga, pasti akan dijenguk sih, itu aja. Ya yang namanya itu shock lah pastilah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus ngedukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh.
karena memang Bang Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Bang Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Belum kuat nampaknya dia untuk menjenguk, ya kan? Mungkin shock kali, kaget, dan terjadi begini, ya. Tapi mereka baik-baik aja, Pak. Oke. Jadi kota Om juga baik-baik aja, jadi tetap support, Pak. Tetap support, segala macam setiap saat kita update Amar bagaimana. Saya belum ketemu istrinya. Dari kemarin kan kita sudah mendampingi juga, tapi asisten saya. Sekarang saya yang datang. Jadi saya juga belum komunikasi ya dengan istrinya. Baru keluarganya, adiknya ada adik dan satu lagi ayahnya. Alhamdulillah dia ya baik-baik aja lah. Tapi masih sedikit terpukul terus gitu kan. Ya kan? Lalu Om tekankan harus berubah, harus sadar lagi. Ya gitu aja. Ya lagi nunggu ini sih, nunggu keputusan aja. Rencana mau direhab katanya rencananya? Kita lagi nunggu keputusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab lah. Karena kan Bang Amar ini korban gitu loh. Ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisi gimana, oke? Ya? Hah? Kapan Gitu aja sih. keputusan rehab, Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Besok keputusan rehab besok, makanya saya besok kesini lagi. Melihat nasib miris yang kini harus dilalui oleh Amar Zoni usai menjadi tersangka atas penyalahgunaan narkotika, bisa dibilang menjadi sebuah kesedihan yang amat luar biasa bagi dirinya. Ya, bagaimana tidak, sempat terlibat kasus yang sama pada tahun 2017 silam, kini hal tersebut kembali terulang, layaknya sebuah deja vu yang berubah menjadi sebuah kenyataan. Ditambah lagi kedua anaknya yang kini masih balita menjadi sebuah beban yang nampaknya terus terngiang dalam benak pikiran Amar melalui ungkapan penyesalannya pada beberapa waktu lalu. Dikabarkan kerap menangis dan menyesali perbuatannya di dalam sel tahanan, maka seperti inilah respon Aditya Zoni akan adanya isu tersebut. Lantas, benarkah bahwasannya Amar Zoni kerap menangis dalam sel? Dan seperti apa pula reaksi pakar ekspresi menyikapi kesedihan Amar Zoni yang kini tengah terpuruk? Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Untuk saat ini udah nggak bisa dijenguk lagi, gitu kan. Kemarin sih bisa, dari kemarin sih baik-baik aja, sempat ngobrol juga dan lain-lain. Ya udah sih itu aja, nggak ada apa-apa kok, baik-baik semua. Dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Buat saya yang ditampilkan oleh Amar Zoni itu sama sekali nggak ada sedih-sedihnya ya. Jadi dari dia berjalan itu dia sudah tebar senyum gitu. Terus ketika di waktu press conference pas bagian dia press conference kan di belakang dia agak senyum-senyum tuh. Kita bisa ngelihat jelas kok gitu ya. Begitu dia press conference tiba-tiba langsung switch gitu, langsung sesi tangis menangis. Kelihatannya gitu, yang dikata kuasa hukumnya penuh penyesalan, ya nggak apa-apa, itu kan kuasa hukum gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat ketika sesi menangis itu tarikan garisnya masih ke atas, ini orang masih agak senyum nih gitu. Buat saya kalau kita bicara tentang nangis ya nggak apa-apa juga, mungkin aktingnya perlu lebih dalam lagi lah gitu. Terus habis itu tiba-tiba kalau kita perhatikan habis nangis-nangis itu tiba-tiba cek langsung tegak, itu jelas sekali langsung tegak, terus langsung bilang bahwa oke, saya mengakui salah segala macam. Istilah gini, Dul, telat Dul. Kalau ngaku salah itu kemarin sudah, jangan diulangin lagi. Udah janji sama mamahnya Iris segala macem gitu, terus diulangin lagi gitu. Kan ini kesiangan banget gitu ya. Terus begitu selesai selesai ngomong bahwa saya salah segala macam, tapi ada kesalahan saya, tapi juga dilihat prestasi saya.
orang berprestasi, ada istilah namanya your reputation precedes you. Dalam bahasa Indonesia itu artinya reputasi kamu tuh seharusnya mendahului kamu. Artinya kalau orang yang hebat, baik, berprestasi, begitu datang orang udah, wih, orang ini berprestasi. Bukan dia yang ngasih tahu bahwa ini prestasi gue ya, nggak gitu. Kalau misalnya Amarzoni mengatakan itu, artinya dia nggak pede dengan prestasinya dia justru, dan dia bawa itu untuk justru menutupi apa yang dia sudah lakukan. Atau yang kedua, dia masih punya sesuatu atau seseorang yang entah dia dipegangan, entah membackup dia, sehingga dia nggak takut-takut amat gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Atau bentuk yang ketiga tadi, dia sebetulnya takut tapi berusaha tampil tegar aja. Jadi dalam keadaan terdesak itu respon naturalnya manusia itu adalah fight, flight, or freeze gitu ya. Ngelawan, lari, atau malah diam gitu ya. Di kasusnya si Amar, respon itu bisa muncul untuk menutupi ada bagian dirinya yang bersalah dengan cara menunjukkan prestasi gitu. Jadi betul saya salah, kalau dari kalimat itu ya, betul saya salah, tapi juga saya adalah orang yang berprestasi juga gitu. Jadi meminta masyarakat untuk melakukan pemakluman ya atas dirinya, dan ingin tetap dirinya dikenal masih baik gitu di mata masyarakat gitu. Denial atau penyangkalan terhadap kondisi diri itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah menyangkal bahwa dirinya memiliki problem atau memiliki masalah dengan menunjukkan kehebatan dirinya gitu. Jadi seperti halnya misalnya, ya gue tetap laki-laki kok meskipun gue punya kesalahan, misalnya gitu ya. Itu untuk menutupi kesalahan dirinya, keengganan untuk mengakui bahwa dia ada di sana, ketidakmampuan untuk melihat kondisi dia sedang ada di tempat masalah atau ada di bawah saat ini gitu ya, dengan memunculkan perasaan-perasaan yang dianggapnya positif atau bisa memberdayakan dirinya. Jadi ini adalah proses penyangkalan sebenarnya gitu. Kalau star syndrome kan ya salah satunya bisa jadi itu adalah star syndrome gitu ya. Orang-orang yang narsisistik itu selalu mengaku-akukan dirinya, selalu membuat dirinya tampak hebat, menjadi pusat perhatian, dirinya itu sempurna, terus menuntut perhatian dari halayak atau lingkungan sekitar. Dan kalau misalnya ini tidak tercapai, maka ini akan membuat dia frustrasi ya. Di balik penyesalan yang sempat terucap dari mulut Amarzoni pada preskon beberapa waktu lalu, tak pelak membuat aktor berusia 29 tahun tersebut terus mengutarakan janjinya untuk segera meninggalkan barang haram yang telah membuatnya kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Sebagaimana diungkapkan oleh sang lawyer Elza Sharif, Amar nyatanya akan bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari barang haram tersebut dari kehidupannya. Lantas seperti apakah tanggapan psikolog melihat respon Amar yang nampak serius untuk berubah dari hal buruk yang telah ia lakukan? Kalau dari psikologisnya sudah pasti ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah masalahnya orang-orang seperti Amar atau orang-orang yang narsisistik ini biasanya dibekali dengan kemampuan persuasi yang baik gitu, dan punya ambisi yang dia perlu dapatkan atau dia perlu capai sampai ya, jadi orang-orang yang ambisius lah gitu ya. Itu orang-orang yang narsisistik biasanya begitu. Dan kalau misalnya tadi si Irish Bella ini pernah didekati oleh Amar yang punya kemampuan itu, maka kemampuan persuasi Amar yang mampu membuat Irish Bella akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Amar gitu ya. Satu yang sudah pasti dengan beberapa janji-janjinya lah gitu ya. Lalu kalau sekarang itu mendapatkan Amar seperti itu lagi, masuk lagi ke jurang yang sama, istri itu akan mengevaluasi kembali hubungan. Satu ya, yang saya harap sih memang jangan sampai ini malah bubar gitu ya, karena di titik ini
orang-orang yang pengguna narkoba, karena kalau saya lihat ini kan masih pengguna ya, belum sampai pengedar ya. Orang-orang yang pengguna narkoba ini memang perlu dukungan dari keluarganya untuk membuat dia tidak kembali lagi ke drugsnya. Di sisi lain yang utama adalah ya Amar sendiri memang perlu mengakui bahwa dia perlu bantuan profesional untuk membuat dirinya pulih gitu ya, detoksifikasi kalau misalnya diperlukan detoksifikasi, memilih lingkungan dan dibantu oleh profesional dan dukungan keluarga agar jangan sampai ini kembali lagi ke narkoba gitu. Jadi untuk istri, siapapun istri di luar sana yang sedang punya masalah yang dihadapi oleh suaminya di titik seperti ini, justru malah psikologis istri perlu dikuatkan juga untuk mampu menjadi support system dari pasangan yang sedang terkena masalah gitu. Dan dia benar-benar bersungguh-sungguh berjanji dengan keluarga juga kepada saya akan membantu dia, dan dia juga harus membantu dirinya sendiri untuk menjadi sehat lepas dari barang-barang haram ini. Kalau Amar seperti ini, ingat nggak istrinya begitu cantik, punya anak dua lucu-lucu, ini kan membuat sedih keluarga dan keluarga besar. Kita nggak bisa menjelaskan itu karena belum pada tempatnya saya menjelaskan alasannya apa. Yang penting tujuan saya bagaimana saya membantu dia supaya dia bisa sembuh dan dia bersedia, tekad di hatinya biar kita lakukan rehab. Jadi narkoba ini kan adalah zat yang adiktif ya, zat yang adiktif itu. Jadi ketika seseorang itu sudah pernah mengkonsumsi narkoba, lalu merasakan efek dari kimia narkoba itu di tubuh dan masuk ke emosi dan psikologi, itu membuat orang yang menggunakan narkoba itu ketagihan gitu ya dari si narkobanya sendiri. Tapi yang perlu dilihat lagi juga adalah penyebab kenapa orang kembali lagi mengkonsumsi narkoba itu ada beberapa. Salah satunya adalah yang pertama lingkungan tempat di mana orang ini tinggal atau berinteraksi. Jadi narkobanya itu sebagai sebuah pelarian gitu ya, ketimbang dari zatnya itu sendiri gitu. Tidak. Sadar di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Malam hari ya, yang tersangka lagi sendirian. Para tersangka mereka sudah 3 kali dari periode Januari sampai tanggal 8 Maret 2023 kemarin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.